Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fi hadzal yawm wa fi hadzal liqa insyaallah saubayyin al-hadis al-hadis al-khamis wa 20 hadis yang ke-25 ya, hadis yang ke-25 min kitabi Umdatul Ahkam di Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi insyaallah. Hadis yang ke-25 itu menerangkan tentang tata cara membersihkan ya atau mensucikan air kencing bayi ya. Air kencing bayi, apakah air kencing bayi perempuan atau laki-laki insyaallah. Tapi yang di sini lebih tepatnya itu air kencing laki-laki ya. Jadi insyaallah saya akan bacakan hadis yang ke-25. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanaduhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Wa fi hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu wa li Muslim fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Insyaallah saya bacakan artinya ya. Dari Ummi Qais ya, dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya ya. Keridhaan baginya ya. Bahwa Ummu Qais ya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan membawa anaknya yang masih kecil ya, masih sobi ya. Dan belum makan makanan ya, berarti masih menyusui ya, jadi itu masih makannya itu masih ASI ibunya ya, jadi makan pokoknya itu adalah ASI-nya, atau sekitar kalau masih menyusuinya lam ya'kul ta'am, belum makan makanannya, berarti sekitar ya umurnya itu belum sampai ke 2 tahun ya, masih di bawah 2 tahunan ya, karena belum memakan makanan yang lain, belum makan makanan kecuali atau selain air ASI ibunya, seperti itu ya. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak tersebut di pangkuannya ya. Setelah didudukan, kemudian bayi tersebut ya kencing di pangkuannya ya, dan mengenai pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pada'a bima'in, jadi meminta ya, bima'in dengan meminta air ya, fanaduhahu ala thawbihi, kemudian memercikannya ya, fanaduhahu ala thawbihi, kemudian Rasulullah memercikannya, walam yaghsilhu, dan belum mencucinya. Jadi apabila air sobi tersebut, anak laki-laki anak kecil tersebut ya ngompol atau kencing di pakaian kita ya, nggak perlu dicuci ya, selama anak tersebut masih menyusu dan bergantung kepada air susunya tersebut ya. Maksudnya tidak makan selain makanannya itu ASI dari ibunya ya, seperti itu. Jadi sekitar umurnya itu di bawah 2 tahun ya, di bawah 2 tahun. Kalau selebih itu ulama berbeda pendapat ya, seperti itu. Kemudian wa fi hadis Aisyah ummul mukminin, dan hadis dari Aisyah ummul mukminin ya radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya ya, keridhaan baginya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin ya, diberikan kepada Rasulullah, atau diserahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi ya, yang kemudian utiya bisabiyin ya,
fabala ala thawbihi, kemudian bayi tersebut ya kencing ya dan mengenai kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut meminta air, fa'atba'ahu iyahu ya, iyahu, beliau lalu meminta sedikit air kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut ya. Jadi dicipratkan ya. Seperti itu. Dalam riwayat Muslim juga dan dalam riwayat Muslim ya, kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut ya tanpa mencucinya ya. Fa'atba'ahu bauluhu, jadi mencipratkan kepada bekas air kencing tersebut, walam yaghsilhu, dan belum mencucinya. Seperti itu ya. Jadi ya, dari faedah dari hadis ini ya menandakan bahwa air kencing tersebut adalah najis ya. Air kencing adalah najis, baik air kencing laki-laki atau air kencing perempuan ya. Hukumnya tetap sama najisnya. Jumhur ulama berpendapat seperti itu ya. Jadi bahwa air kencing bayi tersebut adalah najis ya, seperti itu. Kemudian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya menjelaskan ya, di sini dikasih perbedaan antara air kencing laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yugsalu min bauli al-jariyah, yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min bauli al-gulam. Yugsalu min baulil jariyah ya. Jadi kalau air kencing perempuan itu dicuci ya. Jadi kain yang terkena oleh air kencing perempuan, bayi perempuan tersebut adalah dicuci ya. Kemudian wa yurasu min baulil gulam, dan dipercikan ya kepada dipercikan kepada air kencing ya yang mengenai kain tersebut ya. Dipercikan saja, hanya cukup untuk dipercikan saja. Ini untuk bayi laki-laki. Jadi dibedakan di sini antara air kencing perempuan dan air kencing laki-laki. Kalau air kencing perempuan dicuci, dan kalau air kencing laki-laki itu dipercikan, seperti itu. Kemudian hikmah dari hadis tersebut ya, hikmahnya ada juga di kitab Umdatul Ahkam ya. Hikmah yang pertama adalah husnu khulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, husnu khulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini baiknya Rasul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam bermuamalah dengan bayi ya. Masya Allah, tidak marah-marah ketika dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi ya, bayi kecil, kemudian kencing di pangkuannya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, anna baulal gulamis saghir alladhi la yatagadda bit-ta'am li saghirihi yutahhir bin nadhil ma'i alaihi biduni ghusl. Jadi yang kedua itu apabila air kencing laki-laki, bayi kencing laki-laki itu cukup hanya dengan dipercikan saja ya, selama belum memakan makanan selain ASI ibunya ya, seperti itu. Wa amal unta fayugsal min bauliha mutlaqan. Adapun air kencing bayi perempuan itu dicuci mutlaqan ya. Jadi mutlak harus dicuci, seperti itu. Kemudian annal aula al mubadaruh bi tathhir mahallin najasah, yang lebih utama apabila bayi tersebut kencing ya, kita harus cepat-cepat untuk mengambilkan air atau membersihkannya, seperti itu ya. Jangan dilama-lama ya, karena kalau dilama-lama takutnya si najisnya itu tersebar, seperti itu ya, semakin lama. Lil mubadarah ila tathhir atau tathhur minal khubuthi wa li alla yunsa, takutnya nantinya lupa sampai mana tadi batasnya yang terkena kencing tersebut, dan lupa untuk dicuci ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.